Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk berbagi bagaimana kita membuat RHK, yaitu di pengelolaan kinerja bagi kepala sekolah yang tanggal 15 ini sudah bisa kita langsung eksekusi di PNM. Nah, yang pertama langkahnya Bapak dan Ibu masuk ke platform Merdeka Mengajar dengan akun belajar ID Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada pengelolaan kinerja. Kita klik di pengelolaan kinerja. Ini di bulan Januari kita membuat RHK, perencanaan Bapak dan Ibu. Di sini tampilannya seperti ini. Ini adalah penuh dengan link-link ataupun panduan-panduan Bapak dan Ibu semuanya untuk mengerjakan atau merencanakan RHK-nya di sini atau pengelolaan kinerja. Kita klik mulai Bapak dan Ibu. Nah, di sini ditampilkan data Bapak dan Ibu semuanya. Jika sudah benar, maka kita klik data sudah sesuai. Dipastikan jenjang jabatan sesuai dengan Bapak dan Ibu. Karena editnya ini hanya satu kali. Kemudian diklik data sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita cek kembali apakah data Bapak dan Ibu sudah benar. Ketika sudah pasti benar, Bapak dan Ibu yakin benar, kita klik data sudah sesuai. Nah, ketika data sudah sesuai, nanti tampilannya akan muncul seperti ini Bapak Ibu. Nah, sama juga hanya dengan Bapak Ibu guru. Sekarang untuk pemilihan satu indikator dari dimensi kepemimpinan pembelajaran yang sudah disediakan di platform ini adalah mengacunya dari RAMI adalah akses kita di rapor pendidikan ketika kita klik yang ini tadi. Pilihan Anda merupakan aspek penting dalam peningkatan satuan pendidikan. Kami sediakan pilihan berdasarkan rapor pendidikan. Muncul, kemudian indikator-indikator yang disediakan ini nanti kita pilih satu indikator saja. Jadi sama di Bapak Ibu guru juga memilih satu indikator, kemudian di Bapak Ibu kepala sekolah juga satu indikator. Hanya berbeda. Nah, ini adalah tampilan dari rapor pendidikan dan di sini ada yang berwarna kuning. Sebelumnya kita juga sudah tahu karena sudah explore di rapor pendidikan, jadi kita sudah tahu bagian mana yang memang masih kurang. Jadi kita kembali ke sini Bapak dan Ibu. Di sini kita memilih satu yang mau kita kembangkan Bapak Ibu. Jadi kita memilih satu. Di sini ada 8 indikator. Presentasi visi misi sekolah, presentasi program sekolah, menceritakan praktik baik kepemimpinan pelajaran, upaya mendokumentasikan dan menceritakan praktik baik kepemimpinan pembelajaran kepada komunitas belajar kepala sekolah, memandu perencanaan pembelajaran, refleksi pengelola kurikulum sekolah, aktivasi kegiatan komunitas belajar, upaya mempresentasikan arahan untuk motivasi guru aktif terlibat kegiatan komunitas belajar untuk peningkatan kualitas pembelajaran. Jadi misalnya saya memilih di sini aktivasi kegiatan komunitas belajar. Jadi saya ingin menghidupkan atau guru-guru itu terlibat aktif dalam komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Kita pilih, kemudian kita ke pengembangan profesi. Sama Bapak Ibu di sini adalah kita membutuhkannya 32 poin sama dengan Bapak Ibu guru. Nah,
Bagi yang ada yang skip, maka bisa langsung memilih ini 128 poin. Jadi karena akan nanti sebelum Juni itu sudah selesai. Jika bukan, maka di sini Bapak dan Ibu silakan memilih RHK yang disediakan di sini. Misalkan kita bisa memilih apa yang nanti bisa kita lakukan selama 6 bulan itu, dan kita benar-benar akan mendapatkan bukti-bukti yang bukti dukungnya yang diminta oleh masing-masing RHK. Jadi Bapak dan Ibu memilihnya yang memang bisa dilakukan. Seperti contohnya di sini ada RHK yang paling mungkin bisa kita lakukan, meningkatkan kinerja satuan pendidikan, peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta coaching atau mentoring pengembangan kompetensi guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah. Jadi ini nanti ada kegiatan semacam coaching atau mentoring. Ini bisa. Kemudian kalau bimbingan teknis. Jadi di sini Bapak Ibu bisa bimbingan teknis 1 kegiatan. Kuantitasnya diisi, tentunya targetnya 100%, poinnya 8. Nah, karena masih kurang 24, maka kita tambah RHK kembali. Kita pilih apalagi yang bisa kita lakukan untuk Bapak dan Ibu kepala sekolah itu memenuhinya sampai 32. Ketika Bapak Ibu sebagai penggerak komunitas, maka di sini 36 poin. Jika Bapak Ibu bukan penggerak komunitas, Bapak Ibu memilih RHK yang lain yang bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan selama 6 bulan ke depan. Di sini penelaah cerita praktik baik itu biasanya di PMM Bapak dan Ibu. Kemudian ini meningkatnya kinerja satuan pendidikan atau peningkatan karir kepala sekolah melalui partisipan observasi praktik pembelajaran. Di situ ada persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Jadi seperti supervisi akademik, dan di sini ada dari persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut nanti berupa laporan ini. Jika Bapak dan Ibu mau ambil ini, bisa akan seperti ini. Ada 8 poin. Berapa poin kita sudah mendapatkannya? 16 kurang 16 lagi. Di sini bukti dukungnya adalah laporan, karena untuk kegiatan observasi di kelas. Karena masih kurang 16, tentunya kita harus mengambil RHK yang lain lagi. Misalkan di sini Bapak Ibu mengambil yang nih, meningkatnya kinerja satuan pendidikan, peningkatan karir kepala sekolah melalui peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Di sini ada 4 Bapak dan Ibu. Ketika Bapak dan Ibu mengikuti atau sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar, mendapatkan 4 poin, dan mungkin Bapak dan Ibu selama 6 bulan ke depan bisa mengikuti selama 4 kali, karena 1 bulan mungkin 1 kali ya. Bisa ini komunitas belajar ini, bisa komunitas belajar kepala sekolah, ataupun komunitas yang ada di PMN, ataupun komunitas antar sekolah secara luring, bukan hanya daring yang bisa diikuti. Jadi misalkan Bapak dan Ibu merencanakan mengikuti 4 kegiatan atau 4 kali kegiatan, maka ada 16 poin. Kita cek ke atas, di sini sudah 32 poin Bapak dan Ibu. 32 poin ini adalah untuk memenuhi ekspektasi atasan.
Jadi Bapak dan Ibu bisa menambahkan poin lagi lebih dari 32. Tetapi jika minimal 32, Bapak dan Ibu bisa membuat mungkin tambah satu lagi. Bapak dan Ibu berbagi praktik baik, kemudian mungkin di sini bisa mengikuti Bapak dan Ibu bisa berbagi praktik baik menjadi narasumber kegiatan berbagi praktik baik menjadi 8. Nah, di sini sudah 40 poin Bapak dan Ibu. 40 poin, kita langsung ke perilaku kerja. Nah, di dalam kepala sekolah kita ikuti saja di sini. Jadi di kepala sekolah itu tidak ada tugas tambahan yang perlu kita entry atau input di RHK. Kita langsung ke perilaku kerja. Nah, perilaku kerja yang disingkat dengan berakhlak itu sama juga dengan miliknya Bapak dan Ibu. Kita milih satu Bapak dan Ibu. Perilaku di sini perilaku apa yang bisa difokuskan di tahun ini, yang ingin ditingkatkan, yang ingin dikembangkan. Saya pilih satu, memahami kebutuhan guru, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja. Jadi kalau di sini bersifat ramah kepada peserta didik, silakan. Jika kita ambil di nomor 2, kemudian bagaimana Bapak dan Ibu akan menerapkan perilaku tersebut dalam kehidupan sehari-hari, maka caranya kita bisa melayani dengan standar yang sama, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan masyarakat atau dunia kerja. Mungkin mengucapkan salam dan sapa dengan ramah. Itu bisa. Jadi pemilihan ini didasarkan dari perilaku Bapak dan Ibu ke depan yang ingin nanti diobservasi oleh Bapak Ibu atau dinilai oleh Bapak Ibu atasan kita. Nah, di sini adalah akuntabel. Jadi apa sama memilih satu yang mungkin ingin memanfaatkan sumber daya satuan pendidikan. Nah, bagaimana caranya? Yaitu memanfaatkan fasilitas satuan pendidikan sesuai dengan peruntukannya, mencari efisiensi penggunaan sarana. Misalkan saya memilih ini. Sampai ke 7 aspek, nanti Bapak dan Ibu bisa memilihnya. Kita milih, kemudian berdiskusi. Saya mencari. Nah, harmonis ini juga sama. Setiap warga satuan sekolah, apapun latar belakangnya, memberikan pertolongan bagi warga satuan ini, membangun lingkungan pembelajaran yang kondusif. Jadi, saya memilih ini. Nah, bagaimana saya menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari? Itu berlaku adil kepada setiap orang tanpa memandang kedudukan, jabatan. Saya memilih ini. Kemudian yang kelima, aspek loyal, menjaga nama baik. Bisa. Kemudian bagaimana menerapkannya? Ini adaptif, menyelesaikan menghadapi dinamika masyarakat. Berpikir proaktif. Nah, caranya menunjukkan keingintahuan yang tinggi terhadap memanfaatkan peluang untuk menghasilkan hal yang lebih baik. Di sini mengidentifikasi potensi masalah dan solusinya. Itu bisa. Kemudian yang ketujuh, aspek kolaboratif adalah bisa pilih salah satu bersinergi. Nah, Bapak dan Ibu, ketika 7 aspek berakhlak tadi sudah kita isi, maka ini akan aktif Bapak Ibu. Kita ke rangkuman. Nah, ini rangkumannya Bapak dan Ibu sudah jadi, dan di sini ada RHK utama. Di sini meningkatnya praktek kinerja kepala sekolah melalui observasi kinerja yang berfokus pada aktivitas kegiatan komunitas belajar
ini adalah RHK yang otomatis muncul Bapak Ibu. Jadi nanti adalah bukti dukungnya berupa penilaian observasi kinerja kepala sekolah. Kemudian di sini tadi yang RHK yang sudah dibuat dengan poin-poin lagi yang sudah dipilih. Kemudian ada lagi di sini yang muncul secara otomatis yaitu tersusunnya KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran secara partisipatif. Nah, di sini juga muncul otomatis ini. Kemudian yang ke-8, di sini tersusunnya laporan pengelolaan satuan pendidikan yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Nah, di sini adalah perspektif anggaran, ini juga otomatis Bapak Ibu. Laporannya dokumen laporan satuan pendidikan, bisa dari anggaran. Kemudian ini terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Ini perspektif penerima layanan. Ini juga hasil observasi kinerja guru. Nanti masuk di sini poinnya. Yang ke-10, terkait kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Ini kita tadi juga tidak memilih Bapak Ibu, tetapi sudah otomatis karena ini merupakan salah satu target juga yang harus dipenuhi oleh kepala sekolah. Kemudian terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi KOSP. Di sini ada rangkuman kehadiran guru untuk bukti dukungnya. Nah, terkelolanya penugasan guru dan tenaga kependidikan. Jadi karena seorang kepala sekolah tentunya kalau memberikan Bapak dan Ibu tugas kepada guru dan tendik, maka akan ada surat penugasan. Maka surat penugasan ini nanti sebagai bukti dukung di RHK Bapak dan Ibu kepala sekolah. Nah, ini adalah perilaku kerja tadi yang sudah kita pilih Bapak dan Ibu sesuai dengan apa yang nanti kita akan kerjakan, kita akan lakukan. Nah, sebelum dikumpulkan Bapak dan Ibu, ini bedanya menunya kalau Bapak Ibu guru diajukan kepada kepala sekolah. Nah, untuk kepala sekolah ini dikumpulkan. Nah, sebelum dikumpulkan, karena mungkin ada beberapa yang memang perlu dikaji ulang, kita tidak langsung mengumpulkan, tetapi kita ubah dulu. Kita ubah, kemudian jangan lupa kita simpan draft agar apa yang sudah kita lakukan itu nanti bisa tersimpan. Kita coba cek lagi apakah tadi yang sudah kita lakukan, kita kerjakan tersimpan. Nah, sudah tersimpan Bapak Ibu. Bapak Ibu jika ingin mengganti, ternyata masih ada yang ini kelihatannya saya tidak jadi menjadi narasumber. Kita bisa menghapus Bapak Ibu. Kemudian kita ganti lagi RHK yang lain. Nah, seperti itu Bapak Ibu untuk berbagi terkait bagaimana Bapak Ibu kepala sekolah merencanakan RHK di PMM. Terima kasih. Jika ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.